Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update top 10 bersama saya, Siska Mawaski. Seperti biasa, kami akan menyajikan 10 informasi menarik yang tengah menjadi sorotan. Langsung saja kita jelang live update top 10 selengkapnya. Kita ke informasi pertama Tribuners. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap kepala daerah. Kali ini menimpa Bupati Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Abdul Ghafur Masud. Abdul Ghafur ditangkap oleh penyidik KPK saat tengah berada di sebuah mal di Jakarta bersama dengan 6 orang lainnya pada Rabu 12 Januari sore. Tak hanya di Jakarta, ada 4 orang lainnya yang turut ditangkap penyidik KPK di Kalimantan Timur. Keempatnya berstatus sebagai ASN Pemkab PPU dan pihak swasta. Mereka pun langsung diterbangkan menuju ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. OTT kali ini terkait dengan dugaan penerimaan suap dan gratifikasi. Saat ini, ke-11 orang tersebut masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Pemeriksaan untuk mengetahui motif dan modus kasus dugaan suap dan gratifikasi. Pasca OTT, rumah dinas Bupati calon Ibu Kota baru itu disegel dan telah digeledah oleh penyidik. Sejumlah anggota Satpol PP juga masih melakukan penjagaan dan melarang pihak tak berkepentingan untuk masuk. Selain itu, sejumlah ruangan di kantor Pemkab PPU juga tidak luput dari penyegelan. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, benar bahwa KPK telah melakukan kegiatan tangkap tangan di Jakarta dan juga di Kalimantan Timur terkait dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi, yaitu pemberian dan penerimaan hadiah atau janji kepada salah satu penyelenggara negara, yaitu kepala daerah di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Saat ini tim KPK masih terus melakukan pemeriksaan dan permintaan keterangan terhadap beberapa pihak yang ditangkap tersebut. Tentu kami masih memiliki waktu maksimal 24 jam untuk menentukan sikap terhadap hasil pemeriksaan dan permintaan keterangan terhadap pihak-pihak yang ditangkap tersebut, sehingga apakah nantinya dapat disimpulkan benar ada peristiwa pidana korupsi dan ditemukan pihak yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Tentu setelahnya kami akan sampaikan secara utuh dan lengkap rangkaian kegiatan tangkap tangan ini kepada masyarakat setelah kami memastikan seluruh pemeriksaan telah selesai dilakukan.
Kesorotan lainnya Tribuners, seorang pria di Lamongan, Jawa Timur menjadi korban salah tangkap oleh kepolisian setempat. Peristiwa ini bermula saat pria bernama Andrianto itu tengah membawa jenazah anaknya dari sebuah rumah sakit di Surabaya pada 28 Desember 2021 lalu. Kala itu, mobil berhenti di pertigaan lampu merah di wilayah Babat, Lamongan. Rombongan keluarga dikepung oleh pihak kepolisian. Tak hanya itu, juga terdengar suara tembakan sebanyak 2 kali. Menantu Andrianto, Galih mengatakan kala itu sang mertua sempat mendapat kekerasan dari petugas. Polisi saat itu menyebut bahwa mertuanya merupakan pelaku tabrak lari. Sempat terjadi perdebatan sengit hingga akhirnya mereka dibawa ke Mapolsek Babat. Polisi akhirnya melepaskan rombongan lantaran melihat mobil jenazah. Peristiwa ini lantas dilaporkan ke Propam Mabes Polri secara online oleh pihak keluarga. Tak lama setelah laporan itu dilayangkan, Kapolres Lamongan AKBP Miko Indrayana mendatangi kediamannya pada Jumat 31 Desember 2021. Kapolres meminta maaf atas kejadian salah tangkap yang menimpa keluarga Andrianto. Dalam kesempatan itu, pihak keluarga juga sudah memaafkan. Terkait kejadian ini, 9 anggota polisi Polres Lamongan menjalani pemeriksaan di Propam Polda Jawa Timur. Lantaran dinilai terlalu mirip dengan seragam Polri, sehingga sudah dibedakan oleh masyarakat, Mabes Polri berencana mengganti warna seragam Satpam. Saat ini tengah dilakukan pengkajian perubahan warna coklat menjadi krem. Kepala Biro Penerangan Masyarakat atau Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan mengatakan bahwa Satpam merupakan profesi baru sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas, sehingga perlu memiliki identitas sendiri yang berbeda dengan Polri selaku pembinanya. Terkait seragam itu, Ramadan mengatakan nantinya akan dipastikan pada momentum Hari Ulang Tahun atau HUT Satpam pada 31 Januari mendatang. Pemberlakuan penggunaan seragam baru Satpam nantinya tetap setelah semua proses pengkajian selesai. Polri memastikan bahwa yang berubah hanyalah atasannya saja, sedangkan untuk warna bawahannya akan tetap sama. Terkait dengan pengadaan, Polri menyatakan tak akan mengintervensi pengadaan seragam baru untuk Satpam. Diketahui Polri sudah pernah mengubah warna seragam Satpam menjadi warna coklat muda dari awalnya berwarna putih biru tua. Hal ini berdasarkan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang pengamanan swakarsa. Pengubahan warna itu dilakukan karena diharapkan menimbulkan kedekatan emosional hingga menumbuhkan rasa kebanggaan. Namun ternyata hal ini malah membuat masyarakat kerap keliru membedakan Satpam dan anggota polisi karena warna yang hampir mirip. Saat ini sangat mirip ya, atau terlalu mirip dengan seragam Polri, sehingga menyebabkan kebingungan dan kesulitan masyarakat. Jadi yang bingung masyarakat untuk membedakan mana polisi dan Satpam. Ya, jadi untuk membedakan pakaiannya rencananya lebih mudah sedikit dari baju Polri, dengan celana tetap sama, coklat muda atau agak krem begitu. Pasca dikunjungi dan diberi bantuan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, kader PDI Perjuangan di Temanggung, Jawa Tengah memutuskan untuk mengembalikan bantuan. Pengembalian bantuan ini dipicu komentar-komentar warganet di YouTube Ganjar Pranowo. Untuk diketahui, momen pemberian bantuan direkam dan diunggah di kanal YouTube tersebut. Wakil Ketua Pengurus Anak Cabang atau PAC PDIP Kecamatan Temanggung bernama Fajar Nugroho itu mengatakan dirinya tak ingin menjadi objek pencitraan yang diduga dilakukan oleh Ganjar.
Unggahan di YouTube tersebut membuat banyak bermunculan komentar miring tentang kemiskinan kader partai. Fajar menilai bahwa hal itu telah mencoreng nama baik partainya. Ia menuturkan di partainya setiap masalah kemiskinan selalu diselesaikan secara gotong royong dan tak perlu diekspos. Pria tersebut mengaku merasa tak enak dengan sesama kader karena seolah-olah mereka tidak memperhatikan dirinya. Sejumlah bantuan tersebut kemudian dikembalikan melalui kelurahan setempat. Pasalnya, ia tidak tahu prosedur pengembalian barang-barang tersebut. Sementara itu, Ganjar hingga kini belum tahu secara pasti alasan Fajar mengembalikan bantuannya. Namun Ganjar mengaku tidak mempermasalahkan keputusan Fajar dan mempersilahkan jika ingin mengembalikan bantuan tersebut. Ganjar sendiri diketahui menyambangi kediaman Fajar Nugroho di Dusun Mungseng, Desa Kemantenan Sari, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah pada Minggu 10 Januari lalu. Kedatangannya karena ia mendengar bahwa kader PDIP tersebut hidup serba kekurangan. Ke informasi selanjutnya, Tribuners, oknum guru di sebuah SMP di Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara dilaporkan melakukan penghinaan pada seorang siswinya. Penghinaan ini dipicu siswi tersebut belum membayar uang buku dan juga uang sekolah. Tak hanya satu orang, tapi ada dua oknum guru yang disebut melontarkan penghinaan. Siswi berinisial IP tersebut menceritakan sang guru mengatai dirinya dengan sebutan miskin dan bodoh. Peristiwa ini kemudian dilaporkan IP ke kakak dan orang tua asuhnya. Namun kala itu keluarga masih meresponsnya dengan bijak. Akan tetapi hal ini kembali terulang saat pengambilan raport. Kasus ini bahkan sudah sampai membuat pihak DPRD Kota Medan turun tangan. Orang tua asuh IP, Vivi, berujar saat proses mediasi pihaknya selalu disela oleh oknum guru tersebut. Meski sempat bermaaf-maafan di depan Wakil Ketua DPRD, IP kembali dimarahi oleh oknum guru tersebut setelah anggota legislatif itu pergi. Oknum guru tersebut marah karena kasus ini sampai ke telinga DPRD. IP sendiri merupakan anak yang diasuh oleh Vivi karena ibunya sudah meninggal dunia, sedangkan ayahnya tidak tahu rimbanya. Pak Iwan kan udah pergi kan Kak, jadi saya ngambil raport ke ruang guru. Terus ada guru-guru yang marahin saya lagi gitu, nyindir-nyindir. Dia bilang kayak gini, itu tapi kaki kau sakit, kok bisa kau jalan-jalan, katanya kan kayak gitu Kak. Terus dia bilang, mudah kali kau tersinggung, ngapain manggil-manggil DPR, ngapain bawa-bawa wartawan, katanya kayak gitu Kak. Terus ya udah kami terdiam lah kan Kak. Sampai kakak saya nangis pun Kak, gara-gara guru itu kasar kali Kak ngomongnya. Berarti mereka minta maaf cuma di depan seperti itu ya Bang? Iya. Kak. Seorang pria asal Secang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah nekat melakukan perjalanan dari rumahnya menuju Mekah dengan bersepeda. Tujuannya yakni untuk menunaikan ibadah haji. Perjalanan pria bernama Muhammad Fauzan ini mulai dilakukan pada awal November 2021 dari Magelang. Hingga Selasa 11 Januari, Fauzan sudah sampai di wilayah Jambi. Fauzan menempuh perjalanan seorang diri dengan mengayuh sepedanya.
Sebagai bekal perjalanannya, Fauzan membawa pakaian, alat masak, tenda, dan peralatan untuk sepedanya. Fauzan mengaku selama 2 bulan perjalanannya, ia juga menemui sejumlah kendala, seperti ban bocor dan juga mengalami sakit. Namun hal ini dapat ia atasi sehingga tetap melanjutkan perjalanannya. Sosok Fauzan sendiri sejak kecil sudah akrab dengan dunia pesantren. Ia bersekolah di SMK Muhammadiyah 1 Salam sambil menjadi santri di Serumbung, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Lulus SMK, Fauzan melanjutkan studi ke Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab atau STIBA di Makassar, Sulawesi Selatan. Selesai perguruan tinggi, Fauzan memutuskan berdakwah dan mengajar di Kediri, Jawa Timur. Rencananya, ia akan melintasi jalur utara dari Indonesia ke Singapura, Malaysia, dilanjutkan ke Thailand, Myanmar, lalu ke India, dan berlanjut ke Pakistan, Iran, dan berakhir ke Arab Saudi. Fauzan menargetkan dapat tiba di Mekah saat musim haji 2022. Namun, apabila ada halangan, maka ia menjalankan ibadah umroh sebagai gantinya. Nah, itu kita persiapannya apa aja nih yang kita bawa nih? Kalau di sepeda ini ada pakaian, ada alat masak, camping, tenda, ada alat sepeda, ban dalam, ban luar, karet rem, dan sebagainya. Selama di lapangan ya apa yang kendala yang ditemuin ini? Kendala ya ringan-ringan aja alhamdulillah, seperti ban bocor pernah. Terus ya kalau orangnya pernah ngebram juga sekali. Dan beberapa yang lain insyaallah hambatan-hambatannya sebaca ringan. Selama jalur Jawa Sumatera nih, jalur yang paling berat dilalui jalur mana nih? Ada 2 jalur. Yang pertama kalau di Jawa di Alas Roban. Alas Roban tuh sempat gambling. Kalau di mana? Di Sumatera ini ya secara umum Sumatera ini agak berat ya. Jalannya rolling dan banyak tanjakan. Ini estimasi kita sampai ke Arab Saudi ini berapa bulan ya, Bang? 8 bulan. Dari 8 bulan ya. Seorang pemuda asal Semarang, Jawa Tengah bernama Gozali baru-baru ini menghebohkan publik karena foto selfie-nya. Pasalnya, Gozali mampu meraup keuntungan hingga miliaran rupiah berkat fotonya tersebut. Diketahui Gozali menjual produk non-fungible token atau NFT di sebuah marketplace bernama OpenSea. Untuk diketahui, platform OpenSea merupakan tempat transaksi NFT dengan mata uang kripto Ethereum atau ETH. Adapun satu ETH nilainya sama dengan 48 juta rupiah. Sedangkan untuk floor price dari akun NFT Gozali adalah 0,329 Ether atau setara dengan 15 juta rupiah. Selain itu, aset NFT sendiri banyak jenisnya, mulai dari karya tulisan, musik, gambar, dan lainnya yang dinilai unik. Sehingga aset digital tersebut layak menjadi token yang tidak dapat dipertukarkan. Tak hanya puluhan foto, Gozali menjual ribuan lebih fotonya ke marketplace tersebut. Hal ini tak terlepas dari kebiasaan selfie-nya selama 5 tahun terakhir. Pria berusia 22 tahun itu menamai koleksi miliknya dengan sebutan Gozali Everyday. Melalui akun Twitter-nya @gozali_gozalo, ia menjelaskan awal mula tujuannya mengambil foto selfie setiap hari sejak usia 18 tahun. Ia konsisten mengambil foto selfie di depan komputer dengan ekspresi yang datar. Gozali mengatakan setiap selfie memiliki cerita di baliknya. Awalnya ia berniat untuk membuat sebuah video kompilasi fotonya yang ia unggah di YouTube pribadinya. Namun akhirnya ia memutuskan untuk menjual foto selfie-nya dalam bentuk NFT. Tercatat pada Kamis 13 Januari, Gozali Everyday sudah mencatatkan volume perdagangan sebesar 258 ETH atau sekitar 12 miliar rupiah. Produk foto milik Gozali pun sudah tersebar di berbagai platform media sosial, khususnya Twitter. Bahkan juri MasterChef Indonesia Arnold Purnomo atau yang lebih dikenal dengan Chef Arnold membeli produk foto Gozali.
Viral di media sosial, seorang pria membawa peti jenazah dengan menggunakan sepeda motornya. Video itu diunggah pemilik akun Facebook bernama Lamat Ludin pada Minggu 9 Januari 2022. Kondisi ini pun membuat miris, sehingga sang pengunggah video mengungkapkan kepiluannya kepada Presiden Joko Widodo. Dalam unggahannya itu, ia mengungkapkan kondisi jalan di Dusun Bulu Melandona Gori Parmunangan, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, belum dapat diakses kendaraan roda 4. Video ini dibenarkan oleh Camat Dolok Panribuan, Nopen Sijabat. Nopen mengatakan peti jenazah tersebut dalam keadaan kosong dibawa ke sebuah rumah warga yang mengalami duka cita. Jarak yang harus ditempuh pun sekitar 4 hingga 5 km dari jalan utama ke dusun tersebut. Nopen menyebut status jalan itu merupakan jalan desa yang hanya dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2. Menurutnya, sekitar 2 km dari jalan tersebut sudah tersentuh dengan pembangunan. Hanya saja anggaran tidak cukup sebab jalan tersebut cukup panjang. Nopen mengaku kejadian pemotor membawa peti bukan pertama kali terjadi di sana. Namun karena seseorang mengunggahnya ke media sosial, akhirnya menjadi perhatian banyak orang. Ke informasi selanjutnya, Tribuners. Sebuah rumah di Desa Bulakrejo, Balarejo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur memiliki sebuah keunikan, yakni memiliki 5 bangunan tempat ibadah dari 5 agama di Indonesia. Rumah tersebut pun dibuka untuk umum dan dijadikan sebagai tempat wisata religi. Diketahui pemilik rumah tersebut adalah almarhum Kyai Ali Mursyid. Kepala Desa Bulakrejo, M. Zainuri mengatakan, rumah itu dibangun secara bertahap oleh Kyai Ali Mursyid sejak tahun 1980. 5 tempat ibadah yang dibangun antara lain musola, kelenteng, wihara, pura, hingga gereja. Rumah tersebut mempunyai luas 0,25 hektar yang berdiri di tanah seluas 1,5 hektar. Zainuri menyebut almarhum Ali Mursyid merupakan mantan kepala desa dan tokoh agama setempat yang pernah menimba ilmu dari berbagai pondok pesantren. Almarhum disebut memiliki kemampuan untuk menyembuhkan orang sakit, dan ketika pasiennya sembuh, Kyai Ali diberi sejumlah hadiah. Hadiah itu berupa semen, pasir, dan lainnya, sehingga Kyai Ali membangun 5 tempat ibadah tersebut secara bertahap. Menurut Zainuri, tamu yang datang bermacam-macam, mulai dari masyarakat sekitar, pengusaha, hingga pejabat dari berbagai daerah. Kyai Ali sendiri dikenal masyarakat sebagai orang yang dermawan. Zainuri mengatakan Ali Mursyid tidak mempunyai keturunan karena memang tidak pernah menikah hingga meninggal pada tahun 2007 lalu. Saat ini rumah tersebut dihuni oleh keponakan Ali Mursyid, yakni Ali Muslih. Tanah ini diberikan pada Pak Haji Ali Muslih. Ali Muslih ini termasuk keponakannya, yang termasuk yang dikasih wasiat beliaunya. Enggak putranya, Pak ya? Enggak punya putra, Pak Mursyid ini enggak nikah. Oh, enggak punya suami, enggak punya istri, enggak punya anak. Pak Haji Mursyid itu. Haji Ali Mursyid ini, Pak Kiai Haji Ali Mursyid ini enggak nikah. Kalau jadi, sampai usia 70 nih, Sedon itu ya belum pernah nikah. Kalau Pak Ali Muslih? Ali Muslih ini juga sekarang ya belum nikah. Memang belum menikah ya? Belum menikah, memang usia sudah 54 kali. Dia juga pintar juga, Pak ya? Ya relatif kayak gitu, saya nggak tahu. Ke informasi terakhir Tribuners, Presiden Joko Widodo kembali menyambangi sirkuit Mandalika untuk meninjau persiapan sarana dan prasarana menjelang gelaran MotoGP Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Dalam tinjauannya pada Kamis 13 Januari, Presiden Jokowi kembali mengendarai motor jenis Kawasaki W175 Custom berwarna hijau metalik. Motor itu bergaya chopper bobber rakitan tim proyek manajer Katros Garage. Penampilan Presiden Jokowi juga semakin elegan saat mengenakan jaket bertuliskan G20 Indonesia. Jokowi menerangkan dirinya langsung meninjau sejumlah perbaikan yang disiapkan jelang perhelatan MotoGP. Ia juga melakukan perjalanan dengan motornya menuju desa Grubuk, Kota Lombok Tengah. Hal ini untuk meninjau sejumlah homestay atau penginapan yang berjumlah 350 unit. Dalam pernyataannya, Presiden Jokowi memerintahkan jajarannya agar segera menyelesaikan persoalan relokasi warga di sekitar sirkuit Mandalika. Jokowi tak ingin ada isu tak baik dalam gelaran MotoGP tersebut. Tak hanya itu, Presiden juga menyoroti persoalan lain seperti drainase dan tindakan di luar kewenangan seperti pembongkaran motor tanpa izin seperti yang terjadi beberapa waktu lalu. Rencananya, event internasional itu akan digelar pada Maret 2022. Ya, kita datang ke sini itu dalam rangka melihat perbaikan-perbaikan yang disiapkan dalam rangka MotoGP di bulan Maret. Baik itu yang berkaitan dengan persiapan kedatangan di airport, mulai dari masuknya seperti apa, sudah PCR atau belum, sudah vaksinasi atau belum, kemudian juga simulasi untuk loading unloading seperti apa, dan yang kedua yang berkaitan dengan penataan landscape dari bandara menuju ke Mandalika. Sudah mulai dipercantik dengan bunga-bunga, di bukit-bukit tertentu juga dihijaukan kembali, sehingga pada saat tamu-tamu datang dari Mandalika, dari airport menuju ke Mandalika ini sudah kelihatan lebih cantik dan lebih indah. Dan yang ketiga, saya juga cek di sirkuit, terutama kesiapan organisasi dalam menghadapi nanti MotoGP di Maret. Kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi, akomodasi seperti apa, persiapan transportasi, hotel, pesawat seperti apa, semuanya. Kita tadi cek satu persatu. Insya Allah semuanya dalam kondisi siap. Ya, itu aja. Terima kasih Bapak. Ya. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update Top 10 kali ini. Jangan lupa untuk terus perbarui informasi Anda di kanal YouTube Tribun News. Saya Siska Mawaski, beserta kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!